Bismillahirrahmanirrahim. Ya ikhwah, sebelum jauh kita melangkah, mari senantiasa kita beristighfar, mari senantiasa kita bertafakur diri. Seperti apa kondisi ruhiyah kita hari ini? Seperti apa kualitas ibadah kita hari ini? Seperti apa interaksi kita hari ini dengan Al-Quranul Karim? Karena seperti yang kita pahami ya ikhwah, seperti apa kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya, itu akan sangat menentukan kemilitansianya dalam menyusuri jalan dakwah ini. Ketika seorang telah menyadari bahwa hakikat perjuangan dakwah ini hanyalah perintah Allah, hanyalah milik Allah, maka tak ada hal lain yang ia harapkan kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Sebagaimana para nabi, para rasul dan para sahabat yang mengorbankan seluruh hartanya, jiwanya, dan bahkan nyawanya hanya untuk Allah, ya, hanya untuk Allah, bukan yang lainnya. Dan di antara para penduduk surga itu, semuanya tidak ada satu pun yang ingin kembali ke dunia. Hanya ada satu golongan yang ingin kembali ke dunia, yaitu apa? Yaitu mereka para mujahid, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika mereka mengetahui keutamaan berjuang di jalan Allah, maka mereka ingin kembali ke dunia dan mereka ingin syahid kembali, mereka ingin terbunuh kembali agar mereka bisa merasakan kenikmatan yang jauh lebih daripada yang mereka dapatkan saat itu. Ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita pun harus senantiasa mengevaluasi diri kita, senantiasa mengurus amal-amal kita. Bukankah kita tahu bahwa ada 3 golongan yang juga akan pertama kali dihisab di yaumil akhir nanti. Salah satu dari 3 golongan tersebut adalah seorang mujahid, seorang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia dihadapkan kepada Rabb-Nya dan ditunjukkan nikmat-nikmatnya, maka hamba tersebut pun mengakui akan nikmat-nikmat tersebut. Dan ketika ditanya pada dirinya apa yang telah ia lakukan di dunia, maka ia mengatakan, ya Rabb, aku telah berjuang di jalan-Mu ya Allah, aku telah syahid di jalan-Mu ya Rabb. Maka dikatakan kepadanya, kazabta, engkau dusta, engkau melakukannya bukan karena aku, kata Allah, engkau melakukannya hanya karena ingin dipuji oleh manusia, dan engkau pun telah mendapatkan pujian-pujian tersebut. Hingga akhirnya hamba tersebut dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Ya ikhwah, ketika hari ini kita merasakan tantangan dakwah kampus semakin sulit, dan kita hari ini kita merasakan amanah dakwah terasa semakin berat, maka ingatlah janji Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan akan meneguhkan langkah kakimu. Ya ikhwah, hari ini PR dakwah kampus kita terasa semakin banyak, lebih banyak dari waktu yang kita miliki di kampus ini. Maka tidak ada lagi waktu bagi kita untuk berleha-leha, tidak ada lagi waktu bagi kita untuk berdiam diri. Inilah saatnya ya ikhwah, inilah saatnya bagi kita untuk melanjutkan estafet perjuangan dakwah ini. Tak perlu merasa kecewa ya ikhwah, tak perlu merasa putus asa ya ikhwah, karena Allah Subhanahu wa taala berjanji akan bersama hamba-hambanya yang sabar. Mari ikhwah, tunjukkan kerja-kerja dakwah kita secara nyata dengan akhlak mulia, dan bersabarlah. Insya Allah akan ada masanya nanti bagi kita semua ikhwah. Kita akan tersenyum indah, tersenyum bahagia ketika kita mengenang masa-masa perjuangan di kampus ini. Insya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar.